Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas diskusi kami tentang asuhan keperawatan sistem persepsi sensori. Baiklah, sebelum mulai kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Elsa Wahyuni Pratiwi sebagai moderator. Ada Isa Istiqomah, Kurlian Bunga Despita, Elisa Maharani Putri, Mita Dwi Ayu Lestari, Kodaria, Rosa Tribuana, Iwan Agusti, dan Yoga Angga Saputra. Baiklah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Definisi sistem persepsi sensori yaitu sistem sensoris atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rasangan tertentu. Kemudian ada anatomi dan fisiologi sistem persepsi sensori, yaitu ada 5 macam indera pada manusia. Yang pertama, indera penglihat, pendengar, pengecap, peraba, dan perasa, dan pencium. Yang pertama ada sistem penglihat atau mata. Di dalam lapisan pelindungnya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pengfokusan cahaya oleh reseptor, dan terhubung atas suatu sistem saraf. Terus yang ada macam-macam dari sistem penglihatan tadi. Yang pertama ada struktur anatomi mata, ada sklera, kornea, lapisan koroid, iris, lensa, retina, dan saraf optik. Yang kedua ada fisiologi penglihatan. Fungsi utama mata adalah mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf sehingga dapat diterjemahkan oleh otak gambar secara visual. Yang kedua ada sistem pendengar telinga, yaitu telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar, sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar tanpa harus melihat dengan mata kepala kita sendiri. Berikut adalah penjelasan tentang struktur anatomi telinga. Yang pertama ada liang telinga luar, yang kedua cavum timpani. Yang pertama yang ada bagiannya, yang pertama adalah membran timpani, osikula, dan saluran eustachius. Terus yang bagian kedua adalah telinga bagian dalam, yaitu terdiri atas beberapa rongga yang mempunyai saluran-saluran, yaitu vestibula, 3 saluran setengah lingkaran atau saluran semi sirkular, dan koklea, rumah siput. Yang ketiga ada sistem perasa atau lidah. Berikut ada anatomi lidah, itu sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terlekat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloides di tulang pelipis. Ada 2 jenis otot pada lidah, yaitu pertama otot ekstrinsik dan intrinsik. Yang kedua ada fisiologi lidah. Lidah adalah organ pengecap. Pada lidah terdapat reseptor untuk rasa. Yang kelima ada sistem pembawa atau hidung. Manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi. Seperti pada penglihatan warna, hanya memiliki 3 reseptor warna dasar, namun dari komposisi yang berbeda-beda dapat melihat warna bermacam-macam. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya asuhan keperawatan akan dijelaskan oleh saudari Risa. Kepada saudari Risa saya persilakan. Baiklah, saya Risa Istiqomah akan melanjutkan penjelasan dari saudari Elsa. Selanjutnya kita masuk ke asuhan keperawatan, dimulai dari pengkajian. Yang pertama, kaji identitas diri klien. 2. Struktur keluarga atau genogram. 3. Riwayat keluarga. 4. Riwayat kesehatan, meliputi riwayat kesehatan klien sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. 5. Kaji semua faktor yang mempengaruhi fungsi sensori. 6. Kaji kebiasaan promosi kesehatan. 7. Kaji semua fungsi sensori pada klien. Dan yang terakhir, pemeriksaan head to toe.
Selanjutnya diagnosa perawatannya. Diagnosa perawatan yang dapat muncul pada sistem persepsi sensori yang pertama yaitu gangguan persepsi sensori penglihatan berhubungan dengan menurunnya ketajaman penglihatan ditandai dengan distorsi sensori. Diagnosa yang kedua yaitu risiko jatuh ditandai dengan perubahan fungsi kognitif persepsi. Diagnosa ketiga yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri ditandai dengan khawatir dengan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya intervensi keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu gangguan persepsi sensori penglihatan berhubungan dengan menurunnya ketajaman penglihatan ditandai dengan distorsi sensori. Intervensi utamanya yaitu minimalisasi rangsangan. Objektif, periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan, misal nyeri, kelelahan. Terapeutik, diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, misal bising atau terlalu terang. Kemudian batasi stimulus lingkungan, misal cahaya, suara, dan aktivitas. Jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat. Kombinasikan produsen atau tingkatan dalam satu waktu sesuai kebutuhan. Edukasi, ajarkan cara meminimalisasi stimulus, misal mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, dan membatasi kunjungan. Kolaborasi dalam meminimalkan prosedur atau tindakan. Kemudian kriteria hasil dari diagnosa yang pertama yaitu 1. Ketajaman penglihatan, kemudian persepsi stimulasi, perbedaan bau, perbedaan rasa. Diagnosa yang kedua yaitu risiko jatuh ditandai dengan perubahan fungsi kognitif persepsi. Intervensi utamanya yaitu manajemen keselamatan lingkungan. Objektif, identifikasi kebutuhan keselamatan, misal kondisi fisik, fungsi kognitif, dan riwayat perilaku. Kemudian monitor perubahan status keselamatan lingkungan. Terapeutik, hilangkan bahaya keselamatan lingkungan, misal fisik, biologi, dan kimia, jika memungkinkan. Modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan risiko. Gunakan perangkat pelindung, fasilitasi relokasi ke lingkungan yang aman. Edukasi, ajarkan individu, keluarga, dan kelompok risiko tinggi bahaya lingkungan. Hasil kriteria dari diagnosa yang kedua yaitu perhatian, konsentrasi, dan orientasi kognitif. Selanjutnya diagnosa yang ketiga yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri ditandai dengan khawatir dengan kondisi yang dihadapi. Intervensi utamanya yaitu reduksi ansietas. Objektif, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misal kondisi, waktu, dan stresor. Monitor tanda-tanda ansietas, baik verbal maupun non-verbal. Terapeutik, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. Pahami situasi yang membuat ansietas. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Edukasi, anjurkan keluarga tetap bersama pasien jika perlu. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi kegiatan dan latih teknik relaksasi. Kolaborasi pemberian obat anti ansietas jika perlu. Kriteria hasil dari diagnosa yang ketiga yaitu 1. Verbalisasi kebingungan, 2. Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi, 3. Perilaku gelisah. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang asuhan keperawatan sistem persepsi sensori. Apabila terdapat kesalahan kata atau materi, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Baiklah, itulah hasil diskusi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.